Semua. Pertama-tama saya ingin menyapa seluruh peserta dari seluruh Indonesia yang sudah hadir malam hari ini di ruangan Zoom Siberkreasi dan juga untuk seluruh peserta dari berbagai komunitas literasi digital, organisasi masyarakat, rekan-rekan mahasiswa dari berbagai kampus, para pendidik, dan tentunya masyarakat umum yang peduli pada isu kecerdasan buatan AI dan kehidupan manusia. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk ikut dalam seri webinar siberkreasi, AI, Manusia, dan Masa Depan. Dan untuk para peserta, jangan gunda gulana nih, karena akan ada hadiah untuk tiga penanya. Jadi mari kita sama-sama menjaga semangat kita sampai akhir sesi. Pada malam hari ini, dengan tema yang sangat dekat dengan keseharian kita, AI and Well-being, penopang hidup bahagia versi pemicu cemas. Saya, Ayu Kusumasari, merasa senang sekali bisa menemani jalannya diskusi malam hari ini. Nah, teman-teman, kita sama-sama tahu nih, sekarang hampir setiap aspek kehidupan kita tersentuh teknologi dan kecerdasan buatan AI. Dari cara kita bekerja, berbelanja, sampai beristirahat. Tapi pertanyaannya, apakah AI benar-benar bisa membuat hidup kita lebih tenang dan bahagia, atau malah bikin kita overthinking nih tiap hari? Kita akan membahas hal itu bersama para narasumber hebat yang sudah hadir bersama kita pada malam hari ini. Saya akan menyapa ada Mbak Sakia Aulia Prima. Selamat malam, Mbak. Selamat malam Mbak Ayu dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mbak, atas kehadirannya. Mbak Sakia ini adalah seorang psikolog keluarga yang juga tergabung dalam tim gugus tugas pembangunan talenta AI nasional. Malam ini Mbak Saskia akan mengajak kita melihat bagaimana dunia digital dan AI mempengaruhi kesehatan mental dan keseimbangan emosi kita sehari-hari. Dan telah bergabung juga bersama kita ada Mbak Devira Novianti. Selamat malam Mbak Halo, Devira. malam Mbak Ayu. Ya, Mbak Devira dari ICT Watch dan Siberkreasi yang selama ini aktif di bidang literasi digital dan etika teknologi. Mbak Devira akan membantu kita memahami bagaimana cara kerja algoritma dan apa dampaknya terhadap kebebasan berpikir serta privasi emosional kita. Dan tak kalah keren juga nih ada Mbak Mira Syahid. Selamat malam Mbak Mira. Selamat malam Ayu, selamat malam para narasumber dan teman-teman semuanya. Sehat-sehat, salam literasi digital. Mbak Mira dari kumpulan emak blogger dan juga pegiat literasi digital anti hoax. Dan baru-baru ini Mbak Mira mendapatkan anugerah penghargaan perempuan hebat tahun 2025 oleh Liputan 6. Walaupun terlambat, selamat Kak Mira. Kenapa disebutkan? Gak usah yuk, itu biarkan saja yuk. Terima kasih, terima kasih. Mbak Mira akan berbagi tentang keseimbangan emosi, kreativitas, dan keberanian untuk tampil autentik di tengah dunia digital yang serba cepat ini. Dan juga ada satu-satunya sih menurut aku yang paling tampan ya di antara semua. Ada Kak Tora Irahadi dari Invina. Selamat malam Kak Tora. Selamat malam semua teman-teman yang sudah bergabung. Selamat malam Ayu, narasumber yang hebat-hebat juga. Selamat malam. Baik, Kak Tora akan membantu kita memperdalam tema diskusi kita pada malam hari ini. Sebelum kita masuk ke narasumber, kita akan sama-sama mendengar pengantar dari Kak Tora mengenai AI, manusia, dan urgensi well-being di era digital. Langsung saja, Kak Tora, dipersilahkan. Yes. Oke teman-teman, terima kasih sudah bergabung. Jadi sama-sama kita tahu nih ya, ini jadi saya dikasih PR, dikasih tugas untuk memantik pembicaraan kita pada malam hari ini. Dan satu hal, saya maunya benar-benar membawa sesuatu yang otentik ya, yang benar-benar related sama hidup kita gitu. Nah,
dengan tema kita AI, manusia dan masa depan gitu ya, saya sekarang aja sudah bisa mulai membayangkan bahwa em, ke depan ini bakal rumit banget nih. Nah, kenapa begitu? Jadi, kalau kita ngomongin soal literasi digital, contoh pertama ya, kita bicara soal literasi digital nih. Nah, kalau kita ngomongin soal literasi digital, memang di Indonesia itu ada perkembangan yang sangat signifikan. Artinya, yang tadinya poinnya berapa, terus naik tuh. Jadi, kita kan punya tuh ya, yang namanya pengukuran lah, kita riset bagaimana orang Indonesia tuh udah lebih paham mengenai literasi digital. Dan puji Tuhannya, thank God-nya gitu ya, setiap tahun tuh ada kenaikan. Walaupun tahun 2022 ke 2023 tuh naik 5 poin, lalu setelah itu 2023 ke 2024 tuh naiknya tipis lah. Ada 1, berapa poin. Nah, memang ada kenaikan, tapi kenyataan di lapangan terjadi adalah tetap banyak yang namanya cyber crime gitu ya, ada yang namanya misinformasi, ada yang namanya hoax, ada yang namanya apalagi tuh banyak deh pokoknya ya, phishing lah apa masih banyak terjadi. Artinya dengan apa ya, dengan keterampilan kita yang makin meningkat mengenai literasi digital, kenyataan di lapangan tetap banyak banget orang yang ketipu sama yang namanya cybercrime, sama hoax, misinformasi dan lain sebagainya. Artinya sekuat apapun kita melakukan edukasi, literasi gitu ya, tetap ada begitu banyak ruang-ruang di mana belum kesentuh sana gitu. Tiba-tiba tahun 2025 sebenarnya udah dari tahun 2023 nih kedengeran namanya AI. Tiba-tiba tahun 2025 semua orang ngomongin soal AI gitu. Yang satu aja soal digital masih banyak banget orang ketipu. Nah, sekarang udah ada yang namanya AI nih, makhluk baru lagi. Di mana sebenarnya ini teknologi yang dikasih muka. Jadinya misalnya algoritma gitu ya, algoritma dikasih muka. Terjadilah yang namanya AI dengan segala macam brand, segala macam merek. Apa kemampuannya? Wah, udah deepfake lah, udah bisa bikin apa aja, dari kreasi sampai mengambil pekerjaan orang. Nah, ujung-ujungnya ternyata kita malah merasa dengan teknologi yang ada, dengan kecanggihan yang ada, kok makin banyak orang-orang di dunia sana, di dunia digital, yang merasa fatigue, yang merasa stres, yang merasa kayak dunianya tuh nggak cukup lagi waktu, mesti buat segala macem gitu. Nah, itulah yang hari ini mau kita bahas teman-teman, bahwa kalau kita ambil contoh dengan pekerjaannya, saya pekerjaannya tuh sebenarnya eh, konsultan gitu ya. Konsultan itu kerjaannya bikin presentasi gitu. Dari bikin presentasi, yang dulu saya butuh waktu, let's say 2 sampai 3 minggu untuk mengumpulkan data, untuk mengumpulkan cerita, lalu kita susun jadi suatu presentasi yang menarik. Sekarang, asalkan saya punya insight, saya udah punya datanya, saya udah punya cerita di otak saya tinggal lempar ke ChatGPT, dari ChatGPT, saya lempar lagi, tolong dong buatkan prompt buat saya gunakan di Canva atau pakai Gamma gitu. Dalam waktu 1 jam, saya udah bisa bikin presentasi untuk, let's say, obrolan 1 jam gitu. Dan itu banyak yang nggak sadar bahwa saya menggunakan AI. Nah, artinya kalau semua orang semakin pintar menggunakan AI, dan klien-klien makin pintar bahwa bisa lu pakai AI, nggak perlu 2 minggu, cukup kok 1 jam untuk membuat sebuah presentasi yang bisa dipresentasikan dengan cepat gitu, dan orang ngerti dan segala macam. Artinya pekerjaan kita akan semakin rumit, kita akan melawan waktu. Yang tadinya 2 minggu, kita punya waktu buat rapi-rapi, dengan adanya AI, kita bisa bikin dalam 1 jam. Ke depan, wah, kita makin diperes lagi gitu, teman-teman. Jadi itu yang paling relate sama saya ya. Gitu. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang lain? Ceritanya banyak banget. Dari desainer, tiba-tiba sekarang semua pakai Canva gitu. Di kantor saya sendiri, yang tadinya punya 2 desainer, sekarang cuma satu. Satu researcher gitu. Bahkan bukan desainer lagi, udah riset, udah orang riset gitu. Jadi ini akan terus terjadi dalam waktu ke depan, mungkin sampai tahun 2027, kita akan ada banyak penyesuaian, dan itu membuat kita semakin stres, teman-teman. So, hari ini kita mau bahas itu, bagaimana kenyataan di lapangannya, dan saya udah ada teman-teman narasumber yang hebat-hebat. Jadi, saya nggak mau panjang-panjang, saya kembalikan kepada Ayu. Silakan Ayu, sikat.
Baik, terima kasih banyak Kak Tora atas pemaparannya. Saya rasa sudah sangat cukup untuk menggugah menggugah para para peserta kita pada malam hari ini. Baik, saya akan memulai dengan narasumber pertama kita. Ada Mbak Sakia Aulia. Jadi Mbak, kita hidup di era yang serba cepat. Notifikasi datang tanpa henti nih Kak. Dan algoritma selalu tahu apa yang menarik perhatian kita. Tanpa disadari, ritme digital ini membentuk cara kita berpikir dan merasa setiap hari. Ada yang merasa terbantu dengan AI seperti Mas Tora jelaskan tadi, tapi ada juga yang tidak terbantu dengan AI atau merasa kewalahan. Menurut Mbak Sakia, bagaimana AI dan media sosial sebenarnya mempengaruhi kesehatan mental dan keseimbangan emosi kita di kehidupan sehari-hari? Iya nih, baru mulai pertanyaan Mas Tora sama Mbak Ayu udah berat ya pertanyaannya. Jadi kayak kalau sebenarnya gini, kalau kita ngomongin teknologi, kemudian kita tadi kan apa Kak Tora juga bilang belum kelar kita digital literacy, tiba-tiba ada AI lagi gitu. Jadi ketika kita ngomongin AI sama sosial media, ini kan sebenarnya dua hal yang berbeda tapi ada irisannya gitu ya. Kalau ditanya secara mental health gimana, aku setuju sama pertanyaan Kak Ayu juga tadi sempat bilang kalau beberapa orang terbantu, beberapa orang at the same time juga merasa stres gitu ya. Ada sekarang tuh sampai ada istilah techno stress atau digital mental strain itu juga juga keluar gitu dalam dalam satu payung yang sama untuk menggambarkan kecemasan kita melalui hari-hari kita dengan perkembangan yang sangat cepat ini, including AI, teknologi dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau ditanya sebenarnya di satu sisi AI ini kan pemaparan Mas Tora tadi ya kayak dia banyak membantu kita di pekerjaan sehari-hari gitu. Jadi mungkin ketika dia menjadi tools dia tuh jadi membantu meringankan apalagi ketika kita udah tahu kita mau ngapain dan kita cukup jelas gitu itu sangat membantu kehidupan kita sehari-hari. Nah, tapi khusus untuk mental health ini itu tuh sebenarnya banyak juga bukan banyak sih mulai bermunculan gitu ya aplikasi-aplikasi yang memang mensupport untuk membantu manajemen well-being-nya orang-orang atau mental health gitu. Mungkin beberapa mungkin yang kalau teman-teman suka pakai kadang-kadang suka buat ngukur detak jantung gitu untuk tahu stresnya, kemudian juga jam tidur dan lain sebagainya. Atau ada yang bahkan kayak chatbot mereka bisa berdiskusi, tapi ada juga yang diskusinya tuh pakai chatbot-chatbot lain yang di luar aplikasi mental health ini gitu. Dan sebenarnya salah satu fenomena yang menurut saya menarik itu adalah di beberapa research itu sekarang orang ini menggunakan kebanyakan terutama generasi muda ya. Jadi milenial yang lebih muda sama ke bawah itu menggunakan AI ini sebagai companion atau teman-temannya mereka gitu. Jadi berinteraksi, berelasi, lebih nyaman katanya gitu. Jadi misalnya mereka curhat lewat platform-platform yang kita tahu ya, dia langsung chat balik ke kita gitu dan yang menarik, ternyata mereka bisa form bonding atau apa ya, membentuk bonding kayak kita tuh ngebentuk bonding sama manusia gitu. Jadi kalau misalkan kita ngomongin manusia, terbentuk bonding itu kan biasanya waktu kecil gitu, kita tuh langsung orang tua kita atau mungkin orang terdekat kita responsif terhadap respon kita. Terus kemudian juga cepat validating perasaan dan lain sebagainya. Sekarang ditiru sama AI modelnya gitu ya dari polanya bisa memberikan itu sementara kalau sama manusia itu kan pasti kita ada batas ya Mbak Ayu kayak ada kayak misalnya eh, bukan batas sih tapi kayak nggak disetujui terus gitu tuh ada fasenya gitu jadi validasi tuh ada batasnya gitu kemudian juga koneksinya secara emosional fisik itu juga beda gitu dan ini yang menimbulkan ternyata bisa loh jadi kayak ada kerasa oksitosin atau hormon apa kasih sayang tapi yang buatan karena eh, ini prediksinya ya ada hipotesanya maksudnya itu ada beberapa yang bisa mimicking hal tersebut gitu jadi kadang-kadang ini nih sidelines lain dari si mental health yang kita perlu lebih waspada ke depannya terutama untuk generasi muda gitu jadi mempergunakan AI-nya bukan lagi sebagai tools untuk membantu kegiatan kita sehari-hari, misalnya pencatatan atau mungkin klasifikasi
atau mungkin untuk sekedar mencari informasi, tapi juga menggunakan AI ini literally sebagai companion kita gitu. Dan kita percaya kita forming bonding gitu. Kadang-kadang jadi baper, kadang-kadang kita jadi terjerembab sama mungkin saran-saran yang sebetulnya perlu disupport lagi dengan situasi yang nyata di dunia realnya. Itu sih kalau misalnya kita ngomongin tentang AI. Nah, social media sendiri gitu biasanya lebih enticing secara kepercayaan diri, image gitu. Terus kemudian juga gimana kita tadi yang disebut juga FOMO gitu untuk kita ngikutin apa yang keep up sekarang gitu. Jadi kalau justru saya ngelihatnya di mental health ada perkembangan yang bagus ketika itu menjadi tools, tapi menjadi harus ada preferensi tambahan atau kita harus lebih aware ketika penggunaannya sudah mulai menjadi kayak teman hidup gitu, companion. Jadi kayak kalau kita inget dulu ada film Her ya, it's getting closer to there gitu. Oh, baik, Kak. Jadi ngomongin mental health nih, sebagai generasi, aku termasuk Gen Z ya, Kak, dan pengguna aktif media sosial gitu, Kak. Jadi ada, kalau anak-anak sekarang tuh ngomongnya FOMO ya, Kak, Yes. takut ketinggalan kabar. Mm-mm. Nah, atau kita tuh sering tidak merasa cukup produktif, meskipun sudah berusaha keras nih. Tapi ini kita nganggapnya sepele sih, Kak. Tapi efeknya bisa sangat nyata terhadap keseharian dan kepercayaan diri. Nah, menurut Kak Sakia, bagaimana cara kita mengenali tanda-tanda kecemasan digital seperti ini pada diri sendiri sebelum berubah menjadi tekanan mental yang lebih berat? Nah, iya, jadi kalau kita ngomongin tentang apapun yang berujung ke masalah mental yang lebih, maksudnya masalah mental yang ibaratnya kita perlu lebih aware nih, ini udah mulai harus kita jaga jarak atau kita harus mulai ada pola yang berubah atau minta pertolongan, itu ada beberapa hal sih. Kalau ini kan apapun pemantiknya, misalnya teknologi, entah itu information overload, entah itu ada digital pressure, ada misalnya hustle culture, atau misalnya ada FOMO dan lain sebagainya. Sebenarnya yang kita lihat pertama adalah kehidupan kita sehari-hari sih, seberapa berfungsi kita di kehidupan kita gitu. Yang pertama kita ngelihatnya lebih dari apakah misalnya kefomoan kita nih, doom scrolling kita atau kita occupied banget ingin buka sosial media atau kayak konten generator yang lain itu ngebuat kita jadi lupa untuk merawat diri kita yang basic-basic. Misalnya kayak mandi gitu atau makan jadi skip semua atau misalnya makan apa namanya nggak tidur gitu jadi kita bener-bener nggak tahu waktu sampai kita nggak bisa self care sama sekali terus kemudian yang kedua adalah yang paling gampang biasanya kadang-kadang orang ngerasa si emosinya gitu kayak misalnya tadi ya kalau nggak langsung lihat notifikasi gitu atau kalau misalnya nggak scroll masih kurang gitu tuh kayaknya rasanya resah banget terus-terusan gitu dan kadang itu bisa bikin kita marah bisa bikin kita anxious bisa bikin kita lebih agresif atau bahkan menarik diri gitu. Nah, geser ke sosial. Either kita jadi kehilangan kehidupan sosial kita yang langsung, yang nyata dengan orang-orang, jadi kita lebih nyaman secara digital gitu ya, dan kita punya masalah sosial dengan orang-orang yang biasanya tuh ya going well aja gitu sama rekan kerja, sama teman, sama pasangan, keluarga dan lain sebagainya gitu. Jadi kita malah jadi sering marah sama mereka gitu, jadi sering menarik diri dan gak berkomunikasi lagi gitu. Ditambah mungkin ketika si apapun yang terjadi di kefomongan ini atau misalkan terjadi di digital ini tuh ngebuat kita udah mulai punya pikiran-pikiran yang nggak sehat misalnya kayak pikiran-pikiran ya karena mungkin insecure lihat apa ya perkembangan orang lain atau mungkin insecure sama misalnya teknologi bakal ride over our roles gitu di pekerjaan dan industri sehari-hari jadi berpikir untuk menyakiti diri sendiri atau yang lebih jauh lagi berpikir untuk mengakhiri hidup dan lain sebagainya. Jadi yang kita lihat adalah functionnya, termasuk seberapa kita meneglect kerjaan, deadline, sekolah dan pendidikan kita hanya karena kita occupy terus nih sama barang-barang digital, AI atau apapun yang terjadi di luar sana yang membuat function-function kita tuh nggak jalan gitu sih Kak Ayu. Ya, itu yang kita bisa perhatikan ya. Berarti oh ini saatnya kita minta pertolongan atau ini ada yang salah nih sama salah satu habit karena pemicunya itu terus dan aku merasa hal-hal yang tadi itu terjadi. Emosi kurang lebih 2 minggu lebih kalau dia drop terus itu kayaknya udah mulai harus langsung cari bantuan profesional gitu. Baik, Kak. Jadi sangat susah ya, Kak, untuk menjaga jarak sehat dengan dunia digital. Nah, menurut Mbak Sakia sendiri,
langkah paling realistis apa yang bisa dilakukan seseorang untuk mulai membangun kesadaran diri saat online agar tetap bisa menikmati manfaat teknologi tanpa kehilangan kendali atas emosinya, Kak? Ya, ini menarik. Jadi kalau dibilang susah, jadi susah zaman sekarang gitu. Karena semua kehidupan kita kan memang centralized di sana ya. Kayak misalnya kalau bangun pagi, coba teman-teman yang sekarang lagi nonton webinar, siapa yang bangun pagi yang pertama dicek tuh handphone. Dibandingkan kita inget ibadah atau kita inget ngapain gitu. Jadi pertama kali kita pegang handphone gitu. Jadi mungkin kalau apa ya, yang kita mesti lebih aware gitu ya untuk meningkatkan awareness kita juga. Yang pertama sebenarnya hal-hal kayak gini nih. Hal-hal kayak kita apa ya, memperdalam atau kita membaca atau kita mencari informasi tentang sebenarnya manfaatnya apa sih. Sebenarnya gini sih, namanya teknologi perkembangan. Dulu tuh waktu pertama kali buku diciptakan juga semua orang tuh kaget karena semua orang jalan pakai baca buku segala macam terus ngelihat buku ini sebagai benda yang tidak baik gitu. Nah, sekarang kan sama ya, setiap ada perubahan baru pasti ada yang bagus, ada yang jelek gitu. Nah, kita mesti tahu sebenarnya dampaknya buat kita secara natural as a human being tuh apa gitu. Jadi ada beberapa prinsip sih kalau kita ngomongin AI, kita ngomongin atau misalnya yang gampang misalnya kalau tadi FOMO atau doom scrolling gitu, kita harus tahu ketika kita engage sama dunia digital, mau itu kita nonton, mau itu kita pakai chatbot, mau itu kita kerja di situ, kita tuh kehilangan kemampuan untuk ngukur waktu sebenarnya. Kayak misalnya teman-teman yang coba deh, teman-teman yang gaming gitu ya. Kalau ditanya sama istrinya atau pacarnya atau temennya atau siapa, main gamenya jangan lama-lama. Enggak kok, baru 15 menit. Padahal teman-teman udah main 3 jam gitu. Jadi itu lebih, kita harus aware bahwa emang ketika kita apa ya, engage sama dunia digital tuh kita somehow memang nggak bisa ngerasa lebih precise gitu. Kita tuh sekarang waktunya tuh seberapa. Itu satu gitu. Jadi terus yang kedua, karena jadi kita harus tahu dari situ kan juga sebetulnya kita bisa ada usaha teknis ya sebetulnya. Misalnya kayak kita ngasih time limit atau alarm deh kita pakai gitu untuk tahu kapan kita berhenti supaya kita nggak keterusan. Terus yang namanya manusia kita punya basic function dasar gitu. Kayak misalnya tadi kan mandi, makan segala macam itu semua rutinitas tuh jadi sangat perlu untuk dilakukan gitu. Kenapa? Supaya ada sesuatu tuh yang stabil gitu. Karena otak kita tuh senang sesuatu yang prediktif dan stabil sehingga membantu kita juga untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi kita tahu, oh jam segini atau pada saat setelah ini kita harus udah mulai bergeser ke tempat lain gitu. Dan kalau teman-teman mau tidur gitu, aku tahu betapa susahnya ini gitu ya, sejam sebelumnya kalau bisa itu off semuanya yang namanya digital karena dia sangat apa ya, menyalakan dopamin banget gitu. Jadi coba deh ada beberapa nggak yang tadinya udah niat mau tidur terus katakanlah kita lagi scrolling gitu akhirnya melek lagi atau misalnya kita lagi mau atau belanja online deh jadi melek lagi. Padahal kita nggak belanja, cuma ngumpulin doang itu di tempat check out misalnya. Atau jadi pokoknya ketika atau kita jadi terjebak ke misalnya kalau nonton di kayak platform-platform yang kita bisa streaming jadinya kejebak next episode gitu udah mau tidur next episode tiba-tiba jadi satu season gitu loh jadi memang kita harus tahu tuh barbar waktunya tuh seperti apa dan again aku ingatkan untuk supaya apa ya olahraga makan yang benar itu juga harus dijaga gitu karena itu juga bagian dari kita apa ya menjalankan fungsi kita sehari-hari gitu jadi aku kan susah ya kalau misalkan aku bilang secara teori entertainment tuh buat orang dewasa tuh maksimal banget 2 jam gitu. Yang lain itu kalau buat kerja di digital kan gak mungkin teman-teman. Susah kan? Pasti pingin lihat, pingin ini, pingin itu. Jadi mungkin teman-teman yang butuh alarm-alarm secara teknis kemudian kayak di ND mode, do not disturb mode itu dilakukan juga di jam-jam tertentu. Kemudian juga ditarik mundur tuh jamnya ketika mau main sesuatu itu tuh jangan 1 jam sebelum tidur makan olahraga sama jangan lupa sosialisasi sama orang sih yang real gitu. Jadi supaya kita juga punya kesenangan lain di luar dari kita ngutak-ngutik gadget kita aja gitu dan cari hobi di luar sana gitu sih. Jadi sangat banyak ya Kak Ayu, tapi sebenarnya kalau dilihat-lihat di luar yang digital itu tuh kegiatan manusia sehari-hari pada umumnya. Sebelum kita sangat occupied sama digital, tapi jadi kerasa berat banget karena semuanya sekarang kita tumpuk di digital itu gitu. Baik, terima kasih Mbak Sakia atas penjelasannya yang begitu menenangkan. Dari yang disampaikan tadi, kita bisa belajar, teman-teman, bahwa teknologi bukan sekedar soal batas waktu layar nih, tapi juga tentang bagaimana kita hadir
penuh secara mental di dunia digital. Baik, untuk menyambung pembahasan, saya akan langsung ke narasumber kita yang kedua. Sekarang nih, hampir semua hal yang kita lihat di dunia digital, dari konten hiburan, berita, sampai rekomendasi belanja, ditentukan oleh algoritma nih. Kadang tanpa sadar, algoritma juga mempengaruhi suasana hati kita. Bisa bikin semangat, tapi juga bisa bikin cemas atau marah. Sebenarnya bagaimana cara kerja algoritma ini hingga bisa mempengaruhi cara kita berpikir, merasa, bahkan bertindak di dunia digital nih, Mbak Devira. Oke, thank you Mbak Ayu. Langsung-langsungan banget ya, langsung tiba-tiba ditanya. Oke, teman-teman. Jadi, disclaimer dulu mungkin ya. Kalau yang mempengaruhi eh bagaimana kita berperilaku, mengambil keputusan itu sebetulnya bukan algoritmanya, tapi konten yang kita dapatkan gitu. Jadi algoritma itu ibaratnya kayak resep yang diikutin oleh sistem untuk menampilkan konten-konten. Konten yang seperti apa? Kontennya tuh dia membaca apa ya kayak meraba-raba kira-kira apa sih konten-konten yang sering kita cari, yang kita sukai gitu. Tapi dampaknya algoritma ini akhirnya bikin ada yang namanya filter bubble di mana kita tuh terpapar oleh hal-hal yang serupa secara berulang-ulang. Akibatnya apa? Kita jadi sulit untuk berpikir kritis dan ada fanatisme yang berlebihan gitu karena kita terus-terusan dapat konten yang itu-itu aja. Akibatnya juga kita tuh jadi sulit untuk melihat sudut pandang yang lain. Contohnya gosip artis deh. Ada artis A dan artis B berantem misalnya ya. Karena kita pandangan kita kayaknya artis yang A deh yang bener, yang B yang salah. Nah, dengan adanya algoritma kita dapat konten tuh yang baik-baik terus, yang tentang artis A-nya, tapi kita nggak melihat sudut pandang yang lain tentang artis B gitu. Begitupun dengan konteks-konteks lainnya. Terus juga dengan adanya konten yang terus-menerus memungkinkan munculnya konten-konten yang mungkin bikin kita jadi cemas, jadi marah, bahkan depresi karena terus-terusan gitu. Dan kalau soal tindakan mungkin tadi yang sempat dijelasin sama Kak Saskia juga gitu ya. Ada tindakan impulsif, contoh kita lagi seneng lihat-lihat tas nih cewek-cewek gitu. Terus muncul aja terus di timelinenya kita. Akhirnya jadi ada dorongan untuk kitanya belanja terus misalnya. Atau ngeliat kehidupan orang lain, akhirnya kita jadi em, pengen kayak gitu, ada munculnya FOMO gitu sih. Akhirnya jadi terpancing emosi, terpancing tindakan impulsif, terpancing untuk fanatisme berlebihan dan sulit untuk berpikir kritis itu karena kontennya, bukan karena algoritmanya. Ah, gitu. Baik, Kak. Dan sekarang nih, Kak, muncul banyak layanan berbasis AI, Kak, yang katanya bisa menjadi teman curhat digital, Kak. Seperti Hmm, ada tuh aplikasi konseling atau aplikasi pelacak emosi. Nah, ya. sekilas ini tampaknya membantu, tapi di Hmm, balik adanya, tapi di balik itu ada pertanyaan besar nih, Kak, soal keamanan data pribadi. ya. Menurut Mbak Devira, apa saja resiko privasi emosional yang perlu kita sadari sebelum mempercayakan sisi paling pribadi dari diri kita kepada teknologi semacam ini, Kak? Oke. eh Kalau saya satu yang di highlight adalah ketergantungan emosional mungkin ya di sini karena eh, ketika kita mempercayakan chatbot ini untuk curhat misalnya itu em, bisa ngedorong kita untuk kemampuan buat nyari dukungan nyata dari manusianya tuh jadi berkurang gitu. Makanya kita mesti benar-benar bijak pakai AI ini bahwa kita mesti terus ingat AI ini adalah alat bantu. Dia adalah pendukung tambahan. Tetap kalau misalnya ngomongin eh, terkait dengan psikologi manusia itu
kita harus ngobrol ya sama manusia lagi gitu. AI itu hanya pendukung tambahan aja, bukan dia sebagai pengganti interaksi dengan manusia. Dan mungkin saya sedikit share terkait dengan aturan internal barunya gitu ya. Di akhir Oktober kemarin ChatGPT tuh dia punya aturan bahwa dia tidak lagi memberikan saran kesehatan, hukum maupun keuangan. Jadi dia hanya menjelaskan tentang prinsip, mekanisme secara umumnya aja gitu, dan lebih menyarankan konsul ke dokter untuk ngomongin kesehatan. Untuk hukum dia akan ngarahin ke pengacara misalnya, atau profesional keuangan kalau ngomongin keuangan. Itu juga jadi salah satu bentuk apa ya, saya pikir tuh kayak tanggung jawab juga dari sisi platform gitu ya. Dan eh itu tuh mesti didorong juga dengan manusianya sendiri yang harus bijak dengan penggunaan si chatbot AI-nya itu sendiri. Baik, terima kasih Mbak Devira atas eh, pemaparannya yang sangat luar biasa. Jadinya kita lebih sadar bahwa literasi digital bukan cuma soal keamanan data, tapi juga literasi emosional dan kesadaran diri dalam menggunakan teknologi. Dan mungkin saya akan beralih ke Mbak Mira. Nah, Mbak Mira, dunia kreator ini kan sudah tidak lagi sama ya dengan dunia kreator dulu. Kalau sekarang tuh AI sangat membantu baik dalam pembuatan caption, gambar, bahkan ide-ide konten dalam hitungan detik. Tapi di sisi lain, tekanan untuk selalu produktif dan tidak kalah dari teknologi pun makin besar nih, Kak. Sebagai kreator dan pegiat literasi digital, bagaimana Mbak Mira merasakan perubahan tekanan dalam berkarya sejak AI semakin hadir dalam kehidupan sehari-hari? Oke, baik. Terima kasih Ayu. Sebelum saya menjawab pertanyaan Ayu, ya, ini saya ingin bilang dulu sama teman-teman karena saya juga mewakili Siberkreasi. Jadi ini adalah rangkaian sesi dari webinar AI Manusia dan Masa Depan. Jadi teman-teman, sesi ini tuh bukan hanya malam ini aja, tapi nanti ada 4 sesi selanjutnya gitu ya. Dan kebetulan Siberkreasi ini berkolaborasi dengan PMK, Komdiki, BPSDM, Universitas Terbuka dan juga PGRI serta jejaring siberkreasi yang ada di dalamnya. Oke, terkait dengan pertanyaan dari Ayu, bagaimana sih kalau dari sisi kreator? Karena saya memang kreator, blogger ya, bersama komunitas emak blogger, saya punya komunitas kumpulan emak blogger. Melihat AI ini sebetulnya bagi yang FOMO kalau tadi disampaikan oleh Mbak Taskia dan Mbak Devira, sebetulnya sebelum ada yang AI sekarang tuh kan FOMO tuh udah ada ya dari dulu itu di mana orang tuh yang terlalu tergesa-gesa untuk memberikan sebuah informasi atau tergesa-gesa ingin ikut-ikutan tren yang ada gitu ya. Begitu pula dengan adanya AI, entah itu dalam fitur-fitur atau toolsnya pembuatan foto, prompt dan lain sebagainya, sehingga ketika ada satu yang viral semua ikut-ikutan. Jadi ternyata FOMO ini akan kayaknya sifatnya juga akan lama ya gitu. Nah, kalau bicara soal tekanan, saya pribadi sebetulnya tidak merasa tertekan karena saya merasa bahwa AI ini bukan untuk dikaburkan tapi untuk dibaurkan, khususnya dengan kehidupan saya sehari-hari. Tapi yang perlu menjadi perhatian kita bersama adalah ketika AI ini membuat kita itu jadi lupa autentisitas diri kita itu seperti apa. Jadi antara kreativitas, kemudian otentiknya kita itu kayak gimana, nah itu yang perlu kita jaga. Karena boleh jadi mungkin kalau yang kreatornya udah lama, teman-teman gitu ya, itu sudah matang dalam membuat ide-ide kontennya, ide-ide dalam menulis caption, membuat tulisan, dan lain sebagainya. Tapi yang perlu diwaspadai adalah para kreator-kreator baru yang saat ini mungkin menggunakan fitur-fitur dari AI tersebut dan langsung shortcut, langsung mengambil idenya, bukan langsung mengambil ide, langsung mengambil hasil promptnya tanpa disaring dulu gitu ya. Jadi meskipun kita menanyakan atau meminta bantuan AI untuk membuat karya kita, itu kan ada baiknya atau bijaknya kita itu sebatas membangun ide, membangun gagasan. Selebihnya terkait dengan isi tulisannya, kalaupun kita terinspirasi dari tulisan prompt di AI, itu coba kita sesuaikan dengan gaya bahasa kita sendiri.
Nah, kalau misalnya kita tidak membiasakan untuk membangun critical thinking kita, maka kebiasaan untuk copy paste dari hasil AI tersebut ke dalam konten kita itu lama-lama akan menjadi kebiasaan. Dan ketika itu menjadi kebiasaan, kita akan semakin FOMO lagi gitu ya, akan semakin tergesa-gesa lagi bahwa udahlah pokoknya hasil AI itu menjadi sesuatu yang dianggap benar. Padahal kita perlu cross check lagi apakah sumbernya juga relevan, apakah memang ini bisa dikategorikan valid atau tidak sumbernya. Jadi saya sih pribadi selalu menyampaikan kepada teman-teman bahwa kita tetap perlu membangun critical thinking kita di era AI ini, di era teknologi yang kita nggak tahu sekarang ada AI, nanti ke depannya seperti itu. Karena soal kalau kita ngomongin AI, manusia dan masa depan, dan khususnya di sesi malam ini soal well-being, itu kan bukan soal segimana kita cepet-cepetan bikin konten terus, segimana kita cepet-cepetan ikut tren terus gitu ya. Tapi bagaimana juga kita menyadari bahwa ada saatnya kita ini cooling down gitu. Ada saatnya kita ini jeda ya. Karena tadi kan disampaikan Mbak Saskia juga kita perlu ada screen time, kemudian juga kita juga perlu bersosialisasi di kehidupan nyata. Itu benar banget. Karena contohnya saya misalnya ya, saya sedang dalam apa ibaratnya dalam proses untuk membuat sebuah tesis. Saya terus explore ide gagasan dengan AI. Semakin saya explore, semakin saya kulik lagi gitu kan ya, isi-isinya itu tuh saya semakin terus gitu loh, apa terkoneksi dengan AI-nya itu sendiri. Makanya tadi Mbak Saskia sampaikan bahwa boleh jadi sebagian atau kebanyakan Gen Z ini merasa AI itu udah seperti temennya sendiri gitu ya. Lain halnya kalau saya mempergunakannya sebagai tugas, udah boundariesnya itu jelas ya. Saya butuh AI untuk mengeksplor ide gagasan saya. Tapi kalau itu jadi tempat curhat, kalau itu jadi tempat kita apa ibaratnya menganggap apa yang disampaikan oleh AI itu benar, itulah yang perlu kita waspadai. Belum lagi soal bias algoritmiknya seperti apa. Kita kan nggak tahu ya bahwa ketika kita menyerap sebuah informasi dari AI sendiri khususnya, itu kan ada bias-bias yang perlu kita pahami gitu ya. Dari gendernya, kemudian dari hal-hal lain yang memang itu bisa membuat kita tuh jadi kayak tergerus dengan filter bubble. Kita meyakini bahwa apa yang kita dapatkan informasinya dari sumber tertentu dan itu kita anggap benar, maka kita menganggap bahwa sudut pandang kita itu yang paling benar. Contohnya, misalnya kita mengambil sumber dari AI, itulah apa yang perlu kita jaga juga supaya kita itu tidak langsung terlalu percaya sama AI dan supaya kita juga terhindar dari tekanan-tekanan untuk menjadi yang paling pintar gitu ya. Seringkali kalau kemarin beberapa waktu lalu saya bikin kelas-kelas kecil literasi digital bersama ibu-ibu, mereka selalu berkomentar gini, iya Mbak Mira, saya yang tadinya gaptek jadi mendadak jenius. Saya yang tadinya kurang ngerti soal konten mendadak jadi keren tulisannya gitu ya. Mereka satu sisi senang ya dengan adanya tools ini dan mereka bisa mendapatkan sesuatu kebaruannya. Tapi saya sampaikan, tidak shortcut loh, nggak shortcut loh apa perjalanan untuk kita dapat berdaya di ruang digital itu. Jangan hanya karena ada AI, terus kita lupa dengan critical thinking kita. Jangan karena ada AI, terus kita main ya udah copas-copas langsung caption atau isi konten atau hal-hal yang mungkin itu kita anggap sebagai suatu informasi yang benar menurut kita karena kita mengikuti apa yang disampaikan dari hasil AI tersebut. Itu sih Mbak Ayu. Jadi mudah-mudahan kita bisa lebih lebih bijak ya membangun critical thinking, jangan pernah putus karena itulah yang nggak bisa digantikan oleh AI. Baik, Kak. Seperti yang Kakak bahas tadi, menyinggung soal FOMO, merasa paling benar, sampai ketergantungan. Nah, di media sosial sekarang juga, Kak, ada perasaan diri yang tanpa sadar kita melihat orang lain di media sosial, kita merasa diri kita ini tertinggal. Padahal yang kita lihat hanya potongan kecil dari kehidupan seseorang nih, Kak. Menurut Kak Mira, apa akar dari rasa tidak pernah cukup ini? Oke, sebetulnya kalau kita bicara kehidupan itu memang kan setiap orang tidak akan sama. Dan kita perlu sepakat dulu nih di sini bahwa kehidupan di media sosial itu
boleh jadi tidak sesuai dengan kehidupan personal setiap individu yang ditampilkan ya. Ayu mengenal saya di media sosial seperti apa, saya mengenal Mbak Devira, Mbak Saskia di media sosial seperti apa. Tetapi yang membedakan mungkin satu sama lain tahu batasan-batasannya, mana yang perlu dibagikan dan mana yang perlu itu cukup untuk konsumsi kita pribadi aja. Ketika ada orang misalnya oversharing, kemudian flexing, dan lain sebagainya, itu adalah tujuannya tentu untuk validasi ya, memvalidasi dirinya bahwa dia hadir di ruang digital dengan kondisi yang dia gambarkan di media sosial. Sehingga di sisi lain, kalau kita melihat sisi lain, ada orang-orang yang mungkin sebetulnya dia nggak punya ide untuk memberikan konten-konten seperti itu, dan akhirnya dia membandingkan hidupnya, dan itu nggak sedikit ya. Membandingkan diri dengan kehidupan orang lain itu banyak terjadi di sekitar lingkungan pertemanan saya juga. Bahkan saya pernah merasakan itu ketika saya lagi dalam kondisi yang kurang baik, kemudian saya butuh istirahat karena saya juga terlalu apa banyak udah banyak banget apa paparan dari teknologi, sehingga ketika saat itu di masa liburan anak-anak, ketika saya melihat orang-orang posting liburan dan lain sebagainya, ada terbersit perasaan saya, kok nggak enak ya ngelihat orang-orang yang liburan ya, kok ngiri ya gitu. Saya sebagai manusia saya mengakui saya pernah seperti itu ya. Nah, makanya di sini kita sama-sama belajar bahwa perasaan itu valid ya, emosional itu valid, dan yang terpenting adalah bagaimana kita juga akhirnya mengendalikan itu. Maka yang perlu saya lakukan ketika kondisi itu sudah muncul adalah melakukan digital mindfulness. Saya mematikan media sosial saya off dulu semuanya, saya beri jeda untuk diri saya kasih timeline, oh mungkin kayaknya seminggu deh saya bisa tidak terkoneksi dengan teknologi, dengan media sosial. Ternyata seminggu masih bisa dijalani, saya jalani lagi 2 minggu. Dan ternyata itu efeknya baik untuk diri saya sendiri, sehingga ketika saya masuk kembali ke ruang digital, itu saya sudah punya perspektif baru dan saya nggak perlu merasa iri. Biasanya iri itu karena memang kita sudah menumpuk pikirannya, sudah terlalu banyak scroll-scroll ya, konten-konten dan terpapar informasi di media sosial, sehingga penuh dan kondisi kita kurang baik dan akhirnya muncul rasa iri itu. Makanya dari sisi pengguna atau penyebar informasi atau pembuat konten dan dari sisi penikmat konten ini perlu sama-sama mawas diri, perlu sama-sama sadar hati dan sadar budi ya, bahwa ketika kita membagikan postingan ke media sosial itu apakah ini dapat memberikan manfaat yang baik atau tidak bagi pengikut kita, apakah ini hanya sekedar memberikan apa momen iri aja kepada mereka, karena kadang-kala kita nggak sadar apa yang kita bagikan itu justru bisa membuat orang lain itu apa kurang kurang nyaman gitu ya. Dan begitu pula dari sisi yang menikmati konten. Kalau kondisinya sedang kurang baik, dia bisa saja langsung merasa bahwa apa yang dibagikan oleh orang lain itu kayaknya hidupnya lebih indah, lebih bahagia. Padahal kita nggak pernah tahu di balik konten-konten itu kita semua sedang berjuang masing-masing. Balik lagi yuk, jadi kalau saya selalu sampaikan membangun critical thinking itu penting, dan pintar-pintarlah merasa, jangan pernah merasa pintar di media sosial, gitu ya. Tapi belum closing ini ya, kok udah closing aja pakai kata-kata. Begitu yuk. Baik, terima kasih banyak Kamira. Seperti Ya, biasa selalu sama-sama. inspiratif. Pesan yang sangat relevan, Kak, di dunia yang penuh algoritma. Ternyata bagaimana kita mengendalikan perasaan kita. Ya, yang ah, Sekarang saya yakin pasti teman-teman peserta sudah banyak yang menyimpan pertanyaan. Dan untuk sesi tanya jawab, kita buka 3 pertanyaan untuk satu pertanyaan itu masing-masing narasumber. Dan 3 penanya terpilih akan saya persilahkan untuk memaparkan dengan singkat pertanyaannya. Untuk yang ingin bertanya, silahkan tulis di kolom chat nama dan pertanyaan untuk siapa. Baik, ini sudah banyak banget ya
Untuk pertanyaan mungkin bisa dibantu oleh Mas Adi di belakang layar yuk. Bisa cek di WhatsApp Oh, karena boleh, Kak. banyak banget yang masuk. Jadi nanti kita pilihkan ya. Ini saya bantuin Ayu juga nih. Mungkin boleh dimulai dari Mbak Najla. Mbak Najla sebelumnya izin bertanya ke Mbak Sakia. Ini pertanyaannya, apa Mbak Najla masih ada di sini? Kalau masih ada, silahkan bisa langsung saya berikan kesempatan untuk memaparkan pertanyaannya langsung ke Mbak Sakia. Silahkan. Sepertinya nggak ada yuk. Mungkin bisa di apa bisa di switch dulu. Halo, Tapi kayaknya sebelum ke halo Kak. pertanyaan dari peserta yuk. Oh, Aku pengen explore dulu, boleh dong ya? Sekalian ya karena saya mewakili si berkreasi sebagai penyelenggara acara. Mau explore sebentar ya teman-teman, sabar sedikit untuk pertanyaan karena waktu kita masih ada agak panjang. Saya mau explore sedikit halo. pertanyaan lagi nih untuk Mbak Devira karena sebagai pegiat literasi digital kan tadi kalau udah kita bicara terkait algoritma, kemudian juga bagaimana juga AI itu seperti pendamping ya atau apa chatbot dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita pengen mulai hidup tenang nih ya di tengah FOMO ini nih Mbak Devira gitu kan ya. Kemudian ingin mengurangi paparan teknologi nih. Kalau tadi kan dari sisi saya kreator, tapi kalau dari sisi Mbak Devira mungkin bersama ICT Watch, apa sih sebetulnya yang bisa dilakukan atau kebiasaan-kebiasaan kecil apa yang bisa dilakukan supaya netizen ini, supaya masyarakat Indonesia ini bisa melakukan detox gitu ya, detox digital gitu, dari sisi literasi digitalnya. Oke, eh ini mungkin sharing aja ya Mbak Mira ke apa yang biasanya saya lakukan. Satu, matiin notif-notif dari aplikasi yang non-esensial. Itu ngebantu saya untuk menghindari terpecahnya fokus. Misalnya di waktunya kerja, saya biasanya matiin notif-notif media sosial. Contoh, kita lagi buka email, terus tiba-tiba muncul notif eh Mbak Mira Sahid misalnya, komen di postingan Anda itu kan gatel banget ya pengen dibuka. Jadi eh, notifikasi yang sekiranya em, menurut kita pribadi itu mengganggu produktivitas kita itu yang kita matikan gitu. Kemudian ngatur waktu layar. Contoh pada waktunya makan kita simpan handphonenya. Pada saat 30 menit atau 1 jam sebelum tidur, handphone tuh udah dalam kondisi di mute, di nonaktifkan atau lain sebagainya. Kemudian banyakin aktivitas yang on apa yang on-site-nya gitu ya, meluangkan waktu kita untuk hobi misalnya itu juga bikin kita terjeda dengan teknologi. Kemudian juga saya biasanya nge-unfollow atau nge-mute akun-akun yang bikin kita jadi stres. Itu juga ngebantu kita buat lebih sehat secara pikiran. Eh, tapi dari poin-poin tadi intinya balik lagi ke diri kita sendiri. Kalau misalnya kita nggak berusaha untuk tadi ya nonaktifin apa notifikasi, kita nggak mau matiin apa ngatur waktu layarnya kita sendiri, kita nggak mau mengalihkan apa fokus kita dari gawai ke aktivitas secara fisik yang nggak bisa. Jadi balik lagi ke diri kita sendiri gitu.
Oke, aku sepakat sih Mbak Devira, semua balik lagi ke diri kita sendiri ya. Ya. Tapi coba kasih juga kami ya apa explore lebih dalam lagi gimana ya supaya kita ini lebih paham bagaimana kita ini menggunakan teknologi secara sadar atau ternyata kita ini udah kebawa arus gitu loh oleh teknologi. Harus oleh teknologi. Mm-mm. Oke, ini karena kebetulan saya Mbak Mira juga ngomongin selain literasi digital ngomongin juga komunikasi. Jadi mau cerita sedikit soal dari sisi komunikasinya gitu ya. Ada teori namanya Social Construction of Technology. Ini punya Pitch and Bitchker. Jadi em, ternyata udah dari beberapa tahun lalu tuh dibilang kalau teknologi itu sebetulnya tidak mengarahkan manusia secara tunggal, tapi teknologi itu terbentuk dari konteks sosial, dari kebiasaan manusia, dari budayanya manusia gitu. Tapi setelah teknologinya lahir, memang teknologi juga bisa mempengaruhi manusia. Mempengaruhinya apa? Bagaimana dia hidup dan juga berpikir gitu. Kunciannya apa sih? Sadar versus gak sadarnya gitu. Diarah diarahkan atau mengarahkannya gitu. Balik lagi ke kita coba apa ya punya komitmen sama diri kita sendiri. Teknologi ini kita pakai tujuannya untuk apa sih gitu. Kita sadar dulu akan kebutuhan tujuannya. Kita butuh teknologinya untuk hal yang positif atau justru jadi hal yang negatif. Bikin kita lupa waktu nggak sih gitu. Bikin kita jadi cemas nggak sih dan mungkin hasilnya dari penggunaan teknologi itu kita bisa eh, apa ya bisa refleksikan lagi ke diri kita sendiri. Kira-kira ini tuh jadi bermanfaat atau bikin kita jadi lelah atau bikin kita jadi FOMO, jadi negatif atau jadi positif itu yang mungkin bisa kita ukur gitu. Apakah teknologi ini jadi apa ya? Kita gunakan secara sadar jadi positif atau nggak sadar tuh dampaknya malah jadi negatif gitu. Kak Mira. Oke, iya ya, menarik ya. Jadinya lagi-lagi semuanya ke kita tuh, yuk. Aku langsung ngambil mic-nya Ayu nih karena pengen explore lebih banyaknya. Tadi kan dari sisi Devira ya, maksudnya Mbak Devira, pegiat literasi digital. Aku coba pengen explore sekali lagi, boleh ya Yu ya, ke Mbak Saskia nih, Mbak Saskia, karena kita kalau bicara mindset digital itu ya, eh, gimana sih supaya kita itu, atau misalnya peran mindset kita di dunia digital itu, supaya kita bisa melakukan digital well-being ini gitu loh, terkait dengan kesehatan mental itu seperti apa, Mbak Saskia? Ah, iya Mbak Mira, ini langsung susah pertanyaannya gitu. Jadi kalau ditanya seberapa penting mindset, ya saya rasa kalau kita makin dewasa gitu ya, sebetulnya itu eh, penting banget lah gitu. Makanya kan kenapa si masalah AI ini juga kita kalau ngomong di area pendidikan gitu, kebetulan aku juga bergerak di bidang pendidikan, punya preschool, punya sekolah gitu ya, sampai SMA juga. Itu memang yang paling susah itu kan mupuk mindset ya Mbak Mira karena dia bukan eh, 1-2 hari langsung jadi gitu jadi kayak benar-benar kita harus mupuk dari kecil atau kita sendiri secara sadar harus ngatur gitu kan kadang kan masalah semua orang saat ini adalah udah tahu harus berpikir seperti apa tapi ternyata hatinya tuh gak pingin gitu loh jadi kayak tetap dia terjebak sama situasi yang terus-menerus di situ gitu jadi kalau buat aku itu jadi penting mungkin yang dipegang buat temen-temen tuh gini ya kalau misalnya eh, apa ya mindsetnya itu lebih ke arah AI itu sebetulnya tadi Mbak Devira juga udah bilang, Mbak Mira udah bilang itu tuh tools untuk ngebantu kita punya kualitas hidup yang lebih baik gitu. Bukan mengisi kekosongan hati kita, kita kasihlah itu bulat-bulat ke AI gitu. Jadi I think the first thing first tuh adalah tetap kalau misalkan kita itu tuh fungsinya sebagai tools. Nah, tools ini kita tahu dia berfungsi atau enggak ketika masalah kita tuh terselesaikan dong ya gitu. Jadi mungkin sejenak kita ngerasa lega, mungkin divalidasi, mungkin kita dapat jawaban, mungkin kita dapat hasil tuh ya Mbak Mira. Tapi kan beda orang, beda prompter, beda lagi hasilnya kan gitu. Jadi nggak semudah itu juga kita sebenarnya menggunakan si AI ini terus udah pasti kerjaan kita bagus. Bahkan sekarang ada pekerjaan AI prompter juga gitu loh. Jadi kalau menurutku ukurannya adalah
bukan cuma nyaman, bukan cuma kita merasa tenang, tapi juga kita lihat lagi masalah yang kita hadapi itu sebenarnya selesai atau enggak. Kemudian kita jadi bisa ngambil mindset kalau nggak selesai, kira-kira apa ya yang kurang yang perlu ditambah. Dan itu bisakah kita cari secara digital atau kita perlu reach out ke orang atau kita perlu bantuan yang lain gitu. Jadi I think zaman sekarang justru penting banget tuh untuk punya mindset mana yang kita perlu selesaikan secara real, mana yang kita tuh tahu ini memang cuma untuk kenyamanan kita pribadi gitu ya. Itu termasuk segala hal yang kemudian jadi FOMO, jadi nggak bisa lebih aware dan lain sebagainya. Karena sekarang memang susah ya, bener kata Mbak Devira, notifikasi apa semuanya tuh jadi jadi problem di kehidupan sehari-hari yang dulu tuh nggak ada gitu. Sekarang dia sehari-hari selalu ada gitu sih. Iya, menarik Mbak. Tadi kalau Mbak Saskia bilang pertanyaan saya sulit, tapi ternyata dijawab oleh ahlinya jadi tidak sulit. Tapi gini ya, mau kita ikhtiar untuk bisa melakukan Iya, itu ya, Mbak. betul, makanya saya tadi langsung loop in ke Ayu, bentar-bentar, sepertinya saya mau explore nih gitu kan, karena ada Mbak Saskia, ada Mbak Devira, pegiat literasi digital, dan Mbak Saskia psikolog, ini kayaknya perlu kita explore lebih dalam gitu ya. Dan ternyata ya seperti itu ya teman-teman, apa semua kembali lagi critical thinkingnya ke dalam ke diri kita sendiri. Kalau kata Bang Tora, jadi kayak lembaga sensor ya, kita mensensor diri kita sendiri, ya iyalah ya. Karena akun-akun media sosial kita, kemudian juga kita yang punya kuasa atas apa yang kita serap, apa yang kita bagikan di media sosial, gitu ya. Baik, Ayu, kalau kayak gitu, nanti kalau saya explore lagi bisa sampai jam 10 malam nih. Coba kita kasih kesempatan deh, monggo Ayu yang mau bertanya. Baik, terima kasih Kamira sudah membantu saya karena memang ternyata pertanyaan dari para peserta ini sangat banyak dan membuat Adi kewalahan nggak untuk memilih karena terlalu banyak partisipasi dari peserta kita pada malam hari ini. Baik, mungkin saya akan membacakan ya, membacakan saja dua pertanyaan dan satu pertanyaan yang akan open mic agar bisa lebih kondusif. Ini datang dari Najla Azarin. Ini kalau dilihat dari pertanyaannya lebih ke Kak Devira. Pertanyaannya itu bagaimana cara AI dapat diintegrasi dengan kompetisi dan skill kita dalam menciptakan pekerjaan yang efisien dan efektif di tengah kekhawatiran bahwa akan muncul ketergantungan AI di mana kita tidak mau ngecek keakuratan validatif validat, validitasnya suatu informasi yang dilampirkan oleh AI. Terutama hal ini juga mempengaruhi mindset dan well-being kita. Dan ada lagi pertanyaan keduanya, bagaimana batas curhat atau informasi yang harus diberikan kepada AI agar data dan privasi kita tetap terjaga. Sedangkan curhat kepada AI ini malah membuat kita semakin tidak mau bersosialisasi secara sehat karena AI hanya memvalidasi perasaan kita, tidak memberikan reaksi dan saran yang sehat layaknya temanan manusia. Mungkin bisa langsung dijawab. Agak panjang ya, Ayu. Aku ke pertanyaan kedua dulu ya, nanti boleh diulang pertanyaan Yang pertamanya. yang diingat dulu aja Mbak Dev apa? Yang diingat dulu ya, panjang. Oke, eh, batasannya selain curhat sebetulnya apapun yang kita perintahkan ke chatbot AI gitu ya, minimalkan data yang kita kasih. Data yang seperti apa? Data-data personal, data-data yang sensitif gitu. Jadi kan eh, AI ini dia akan memberikan hasil semakin baik ketika kita ngasih informasi yang semakin banyak juga gitu memang gitu. Tapi kita mesti sadar kalau ini kita memberikan data ke pihak ketiga ketika kita apa ya ngasih data di ruang digital apapun itu bentuknya tuh akan jadi jejak digital yang abadi gitu. Kita nggak pernah tahu, mungkin ada celah-celah bocornya di mana gitu. Tapi kita mesti sadar kalau data-data pribadi kita itu hal yang harus banget kita jaga gitu. Jangan pernah masukin data sensitif kayak em, data-data di KTP udah pasti lah ya gitu ya. Tapi kayak
kita punya dokumen, tapi ini tuh rahasia kantor gitu. Nah, kita mesti sadar kalau itu eh, nggak boleh kita masukkan gitu ke sana. Kemudian em, kita juga pastinya kalau ngomongin keamanan mesti perkuat pertahanan sibernya kita juga ya. Hal-hal sederhana tapi yang sering kali ngeyel gitu masyarakat Indonesia tuh ya kalau ngomongin keamanan digital pasti harus satu ngomongin soal password. Password tuh harus yang kuat, yang unik, yang beda-beda tiap aplikasi gitu untuk mencegah eh, adanya kebocoran yang satu kemudian bocor yang lain gitu. Kemudian ada verifikasi 2 langkah juga yang kita mesti aktifkan. Kemudian juga em, kita juga mesti apa ya eh, mengendalikan jejak digitalnya kita gitu ya. Lewat aplikasi apapun deh itu gitu lewat lewat platform apapun kita mesti sadar akan yang namanya jejak digital dan kita juga mesti pandai-pandai tadi ya bolak-balik diomongin soal daya pikir kritis gimana caranya kita untuk sadar paham kalau data yang kita upload data yang kita berikan secara online itu mungkin akan tersimpan selamanya. Jadi kalau misalnya ada data-data yang personal, data-data sensitif itu mesti kita keep gitu. Kita masih sadar itu. Jadi eh, apa sensornya tadi ada di diri kita sendiri gitu. Tadi satu lagi pertanyaan yang pertamanya apa ya? Aku belum nangkep karena panjang. Baik, Kak, pertanyaan pertama itu bagaimana cara AI dapat diintegrasikan dengan kompetisi dan skill kita dalam menciptakan pekerjaan yang efektif dan efisien di tengah kekhawatiran di mana kita sudah tidak mau mengecek lagi tentang validasi informasi tersebut, gitu Kak. Dan rasa ketergantungan kepada AI itu sendiri. Oke, AI itu em, balik lagi ya kayak eh, itu alat bantu. Dia bisa jadi tadi Mbak Mira bilang bisa aja hasilnya itu benar, bisa aja salah. Ada bias yang kita nggak pernah tahu gitu. Tapi eh, dengan adanya kemudahan di era teknologi saat ini, memang dampaknya manusia itu jadi malas untuk verifikasi. Kalau zaman dulu kita nyari eh, informasi di internet misalnya, kemudian kita copy paste, eh, kita nyari dulu, mungkin dicek dulu, dibaca dulu. Kalau zaman sekarang tuh katanya eh, kalau ngobrol-ngobrol sama mahasiswa misalnya, sama dosen, mahasiswa tuh sekarang tuh saking copy pastingnya dari dari AI itu sampai bintang-bintangnya juga ke bawah gitu, saking nggak mau dibaca lagi. Teman-teman, AI itu em, balik lagi dia hanya alat bantu aja yang dia bisa meningkatkan produktivitas, kemudian juga membantu supaya waktu untuk menyelesaikan masalah itu bisa lebih ringkas gitu. Tapi hasil yang maksimal itu balik lagi adanya ke manusianya itu sendiri. Gimana manusia itu berpikir, gimana manusia itu apa ngolah lagi data-data yang ada di sana. Datanya bisa valid banget yang dihasilkan oleh AI, mungkin bisa ketika kita juga ngasih data yang banyak. Jadi kita mesti eh, kasih informasinya apa ya, kita kita kasih dia kita arahkan si AI-nya untuk ngasih informasi dengan sumbernya. Misalnya kita bisa cek and recheck lagi. Sama saya juga sering misalnya nyari info tertentu, kemudian saya pengen ngecek ini tuh sebenarnya benar atau enggak, tuh bisa diverifikasi lagi lewat AI-nya lagi juga. Minta link ke sumbernya misalnya, kemudian kita baca lagi, balik lagi sih mesti rajin-rajin baca. Dan kalau misalnya ngomongin soal verifikasi di s.id paham AI, s.id garis miring paham AI yang teman-teman pakai linknya untuk ngakses ke Zoom ini juga ada tools yang mudah
digunakan untuk memverifikasi suatu informasi. Teman-teman tinggal masukin ke situ, kemudian AI akan membantu untuk verifikasinya gitu. Nah, teman-teman bisa pakai si tools ini untuk membantu cari info kira-kira data ini benar atau enggak gitu. Baik, Kak Devina, terima kasih. Dan untuk selanjutnya, pertanyaan kedua untuk Mbak Sakia. Ini dari Fatul Falahil Amin. Saat ini hampir semua fasilitas di smartphone sudah dilengkapi dengan teknologi AI dan keberadaan AI memang sudah tidak bisa dihindari melainkan perlu kita olah dan manfaatkan dengan bijak. Namun dengan kemudahan yang diberikan AI, muncul juga kecenderungan ketergantungan yang berlebihan terhadap teknologi. Bagaimana cara kita mengenali tanda-tanda tiga ketika sudah mulai bergantung secara berlebihan pada AI itu sendiri, Kak? Ini Hmm. pertanyaannya agak mirip dengan pertanyaan pertama. Sebenarnya kalau ciri-ciri, maksudnya kalau ciri-ciri official dari Bible, non Bible sih kayak buku panduan secara mental ini kan memang belum berjalan ya gitu. Tapi mungkin kalau kita ngomong ketergantungan itu lebih ke kita ngebaca ini sih emosi kita. Misalnya kita lihatlah 2 mingguan terakhir gitu, apakah kita terus-terusan cemas, terus-terusan deg-degan, terus-terusan resah kalau kita tuh nggak berinteraksi dengan si AI ini gitu. Jadi misalnya kan gini, benar ya kata Mbak Mira gitu, yang paling challenging sekarang itu sebenarnya critical thinking gitu, karena kita pun sebagai pengguna yang mungkin sudah lebih dewasa, udah lebih ibaratnya ke build critical thinkingnya, sekali dua kali kita kebiasaan pakai AI sebagai asisten, ketika kita ngerjain sesuatu yang sebenarnya udah ada di back of our mind, kita udah punya knowledge-nya, kayak harus dikonfirm dulu gitu loh. Jadi kalau nggak kayak kita nggak ngerasa oh nih jawaban kita benar gitu. Jadi khawatir gitu, ngecek-ngecek itu bolak-balik gitu. Jadi kalau kita melihat emosi kita ketika kita diminta menyelesaikan sesuatu atau melakukan sesuatu, kita seberapa sih resahnya tanpa kita tanya dulu ke dia gitu. Dan resah mungkin di areal-areal di hal terkait pekerjaan, kita sampai nggak bisa tidur, kita sampai nggak bisa makan gitu. Itu kalau dependensinya udah ini banget ya, apa namanya, udah lumayan cukup tinggi gitu. Satu hal yang kita juga perlu aware gitu. Eh, Balik lagi ya, AI ini kan digunakan untuk membantu kehidupan kita. Tapi kadang kita nggak sadar ketika dibantu, itu malah kemampuan kita tuh jadi menurun atau kita nggak bertambah kemampuan gitu. Let's say mungkin nggak usah AI, mungkin gini, kayak misalnya saya tuh nggak merasa saya punya kemampuan spasial yang bagus gitu. Jadi, atau mungkin sama-sama teman-teman semua di sini, setiap kali nyari jalan di Jakarta, saya harus buka Maps. Nah, padahal semakin sering saya buka Maps dan ngikutin doang itu Maps, kemampuan saya mengingat jalan dan mengantisipasi spasial itu makin menurun, makin gak bisa. Secara riset tuh kayak gitu gitu loh. Jadi, aduh bahkan itu misalnya jalan yang saya harus lewat, yang saya udah sering lewat, tapi kayaknya ada yang kurang kalau saya nggak nyalain tuh Maps gitu. Itu paling simpel. Mungkin Mbak Mira juga ada kali yang kayak gitu. Jadi kita semua pasti punya lagi kayak gitu gitu. Jadi, nah kalau udah kayak gitu, kalau kita masih bisa ketawa, kita masih bisa udah matiin, kita coba gitu, ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita sampai resah, sampai kita nggak function gara-gara kita nggak nanya dulu segala macam, itu tuh mungkin si ketergantungan itu tuh terjadi gitu. Dan ketika akhirnya ketergantungan ini menghambat kita di berbagai areal yang tadi untuk menjaga diri kita sendiri, merawat pekerjaan, sosial dan yang lain. Kayak misalnya kita mau berteman, mau WA temen gitu, kita nanya dulu lah ke AI gitu, misalnya gimana caranya ngajak teman kita main padel gitu kan, sebenarnya kita tinggal tinggal WhatsApp gitu loh. Jadi kurasa itu ya gitu. Ketika sesuatu dependensi itu terjadi tidak oke, ketika kita jadinya semua hal yang terkait dengan fungsi kita sehari-hari yang di awal tadi sempat saya explain gitu ya, itu terjadi. Dan kalau emosi, kalau udah 2 minggu berturut-turut kita nggak bisa contain itu mungkin saatnya tepat untuk kita cari bantuan. Bisa jadi source-nya salah satunya adalah karena kita ketergantungan AI. Tapi bisa jadi ketergantungan AI itu hanya output. Bisa jadi basically kita tuh sangat nggak percaya sama diri sendiri gitu. Misalnya saya nggak percaya sama kemampuan saya. Daripada saya tanya orang, saya tanya tempat lain. Jadi kita cari core problemnya ke ahli. Apa sih yang membuat saya tuh jadi ketergantungan banget? Yang harus di-feel tadi di hati kita gitu. Jadi kayak aku sempat bilang tadi,
kalau AI digunakan sebagai tools itu bermanfaat. Tapi kalau udah buat menambal kebolongan hati atau batin kita, nah ini yang perlu kita akhirnya konsultasi karena dependensinya itu akan mengarah dari situ. Jadi apa yang lag dari kita dan ditutup dari AI terus-terusan, ini nih yang perlu kita cari. Gitu sih. Baik, terima kasih Kak Sakia untuk pertanyaan terakhir itu buat Kak Mira untuk memastikan bahwa yang bertanya masih ada di Zoom meeting. Mungkin boleh open mic untuk orang yang saya sebutkan namanya. Ini pertanyaan terakhir untuk Kak Mira ya. Alem Maulana Saskia kali Wulida. yang tadi Mbak Saskia Ayu tadi. Yang mana Kak? Barusan tadi Mbak Ya, halo Saskia Kak. kamu bilangnya Mbak Mira. Oh, Ya udah, untuk Mbak Mira. lanjut lanjut. Terngiang-ngiang soalnya Kak. Kak Saskia terngiang-ngiang di kepala Kak. Iya, saking mengalirnya menjelaskan ya. Benar-benar Kak. Jadi kayak masih pengen mendengar jawaban dari Kak Betul, Saskia. betul. Apa Mbak Alem Maulana ada? Ale, Halo ya. Oh Pak Ale. Ya, boleh. Boleh memaparkan pertanyaannya dengan singkat saja. Hmm, Silahkan. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Eh, Jika AI bisa mengidentifikasi emosi, eh, manakah yang AI yang apa namanya tuh, yang apakah bisa mendeteksi itu tiruan atau apakah ya bisa mendeteksi tulus atau hanya sekedar algoritma gitu Kak. Saya ulangi, jika AI bisa mendeteksi emosi, apakah AI itu tersebut berasal dari algoritma atau benar-benar si AI itu yang tulus gitu Kak untuk memaparkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Akan langsung dijawab oleh Kak Mira. Oke, Silahkan. terima kasih Kak Alem Maulana. Nanti akan diperjelas oleh Kak Saskia ya, karena beliau seorang psikolognya. Kalau pertanyaannya, apakah AI dapat mendeteksi emosi? Hasilnya itu apakah memang murni dari AI-nya atau algoritmanya? Begitu kurang lebih ya saya tangkap. Nih, dalam pemahaman saya akan langsung bilang AI itu nggak punya emosi. AI itu tidak bernyawa, Mas Alem ya, karena dia mesin, karena dia teknologi. AI itu dekat dengan kita, AI itu membantu kita, tetapi AI itu tidak menggantikan emosi kita. Makanya kenapa AI itu bahasanya ya valid aja gitu. Kalau kita curhat juga, kalau kita curhat tentang perasaan kita, dia hanya mengiyakan ya, karena dia tidak tahu seberapa kita sedih, seberapa kita marah. Dia hanya akan menjawab validasi. Oke Mira, saya ngerti kamu lagi sedih. Tapi itu adalah mesin, itu teknologi. Dia nggak akan paham bagaimana emosi kita berjalan dan yang paham adalah diri kita sendiri. Dan yang berjalan dalam tanda kutip emosinya AI itu adalah algoritma. Tapi balik lagi, bukan emosi, dia adalah algoritma sebuah data yang dibentuk dari masa lalu. Dari masa lalu itu artinya ketika kita memberikan perintah kepada AI buatkan saya foto begini-begini, AI saya mau cari resep, AI saya mau butuh ide-ide untuk konten. Dia menyerap perintah kita. Dia menyimpan bank datanya sendiri sehingga dia akan crawling lagi, akan mencari lagi dari sumber-sumber lain untuk itu disajikan ke kita. Semakin kita dalam memberi informasi, memberi perintah kepada AI, dia juga akan semakin dalam lagi. Tetapi ketika AI memberikan jawaban, dia tidak melampirkan emosinya. Dia hanyalah algoritma. Gitu. Gitu ya Mas Alem ya. Mungkin Mbak Saski boleh Mbak Saski ditambahkan lebih detail dari sisi apa sih kaitannya emosi atau itu ya memang AI itu nggak beremosi kan ya karena itu teknologi ya Mbak Saski silakan Mbak. Kalau yang lebih teknologi tadi kan kayaknya Mbak Mira udah jelasin lebih panjang ya kalau kita membedakan
membedakan. Sebenarnya mungkin yang pertama tujuan kita tuh pada saat kita sebenarnya kita mau tahu misalnya tadi kan yang aku tangkap sama sih sama Mbak Mira. Kapan kita bisa bedain jawaban dari AI itu genuinely ada emosinya atau enggak gitu atau ini jawaban AI murni gitu. Ya kalau dia keluarnya dari AI ya memang itu benar sih. Bukan karena AI-nya itu punya emosi tapi AI-nya kan baca pattern. Mungkin nanti Mbak Devira juga bisa jelasin ya. Apa tuh yang keluar dari dia tuh hasil pembelajaran yang udah ke train sama gimana kita ngobrol ke kita gitu. Apa kita ngobrol ke AI-nya. Mungkin kalau misalkan Mas coba ngobrol ke GPT atau yang lain, coba deh hal-hal yang makanya kadang-kadang hal-hal yang terkait seni pun itu nggak bisa diserahkan 100% gitu. Saya selalu ngerasa setiap kali saya minta tolong AI saya bikin tebak-tebakan lucu atau pantun itu nggak lucu gitu. Karena iya kan? Karena kayak ya dia cuma ngeluarin data aja gitu loh. Atau jadi kalau misalnya kayak kalimat-kalimat misalnya bahkan pada saat dia menenangkan batin bahasanya kan sebetulnya tuh beda dengan bahasa teman kita atau orang tua kita atau misalnya pasangan kita yang bener-bener judulnya dia ngasih sayang sama kita gitu. Jadi bahasanya nggak mungkin sebaku itu gitu. Jadi kadang untuk makanya selalu digunakannya kan sebagai tools. Jadi kita nggak apa sih istilahnya dalam bentuk ngobrol ke orang atau kita bikin konten pun biasanya kita poles lagi kan nggak plek-plek kita kasih gitu termasuk ke tugas-tugas gitu jadi kalau buat kalau ditanya gitu kayak bisa membedakan ya kalau datang dari AI ya kita bisa ngeliat lah si bahasanya seperti apa dan itu tadi ya pasti akan beda apa ya memang mereka sangat cepat sangat responsif tapi kalau something happen with us dia mungkin juga nggak akan ngapa-ngapain tapi kalau orang yang dekat sama kita dia udah ngobrol punya feeling nih perasaannya ini nggak enak mungkin kita langsung dibantu saat itu juga dia cari dia jagain kita gitu loh jadi karena balik lagi dia kan robot ya, nggak bisa gimana-gimana. Nah, mungkin malah aku penasaran sama Mbak Devira tuh, kalau kita sebagai dosen atau publik ya umum, eh, akan aku juga, maksudnya ngajar juga. Nah, itu gimana sih Mbak kita bisa lihat tulisan orang atau yang apa yang didapat itu genuinely dari dia, mungkin ada rumusannya atau gambaran umumnya secara komunikasi gitu ya, atau yaitu plek-ketiplek dia ngambil dari AI-nya gitu sih. Oke, ini lempar-lemparan semuanya Iya, jawabnya. Penasaran juga aku soalnya. Oke, eh sebenarnya aku mau sebelum jawab Kak Saskia sepakat sama Kak Saskia ya. Jadi memang AI ini kok bisa ya dia misalnya ke- ketahu em, apa ketika curhat tuh perasaan aku tuh kayak gitu gitu. Apakah dia tuh merasakan hal yang sama gitu ya kurang lebih pertanyaannya. Dia memang bisa mendeteksi, dia memang bisa mengenali emosi manusia, tapi bukan karena dia punya perasaan, melainkan dia menganalisis pola yang spesifik. Jadi dia tuh eh dijejelin terus sama informasi, dijejelin sama data dengan pola-pola spesifik gitu ya. Kemudian dia mengasosiasikannya dengan emosi-emosi tertentu. Makanya ketika kita curhat A, misalnya dia ngasih jawaban yang bagus, mungkin memang data yang dia tahu, pola yang dia tahu itu sesuai. Tapi tadi kata Kak Saskia ketika pertanyaannya udah semakin kompleks ya eh, nggak bisa ya kita serahin curhatan kita itu sama AI karena mungkin dia nggak tahu cara untuk eh, nenangin kita yang lagi gelisah karena eh, skripsi kita nggak selesai-selesai itu sebenarnya kayak apa dia hanya ngikutin pola aja kemudian ngasih jawaban-jawaban yang standar ya sebetulnya kalau misalnya kita lihat tapi kalau misalnya kita ngobrol sama manusia lagi apalagi sama psikolog mungkin lebih spesifik lagi nanti jawabannya kemudian ketika tadi pertanyaannya gimana ya ngedeteksi memang agak susah ya, tapi eh ketika kita sering kali menggunakan eh, chatbot AI misalnya gitu ya, kita tuh kadang eh bisa ngeraba-raba jawaban yang benar-benar murni tulisan manusia atau dia buatan robot gitu kayak tadi Kak Saskia bilang disuruh bikin pantun tuh kok ini ya apa
kaku banget gitu ya, biasanya nggak ada lucu-lucunya gitu. Nah, si kaku-kaku itu tadi sebetulnya ketika kita sering kali membaca atau sering kali ngasih tugas ke AI gitu, ketika kita baca hasilnya, ketika dibandingkan sama tulisan manusia itu biasanya beda gitu. Dan sebetulnya gimana ngedeteksi AI itu ada dengan AI-nya sendiri. Teman-teman bisa googling banyak sebetulnya tools-tools AI yang bisa membantu untuk mendeteksi juga itu AI atau enggak. Tapi memang agak sulit ya di era sekarang gitu karena mungkin ketika apa kita masukin ke tools lagi ya banyak cara misalnya memparafrase dari mahasiswanya ngotak-ngatik lagi sampai akhirnya agak susah gitu. Tapi mungkin yang saya pelajari yang bisa saya apa ya kasih tips gitu misalnya untuk tenaga pendidik atau untuk dosen. It's okay kalau misalnya kita tahu misalnya mahasiswa itu dapat hasilnya tuh dari AI. Gimana caranya untuk dia tujuannya kan untuk bikin si eh, pelajar atau mahasiswanya paham gitu ya. Hasil yang didapatkan entah itu dari internet, pakai chatbot sekalipun gitu, coba untuk dipresentasikan. Biasanya itu sih tipsnya yang bisa dipakai. Jadi ketika eh, kayaknya di zaman sekarang untuk menganalisa itu tulisan dari AI atau buatan sendiri itu memang harus kitanya yang sering make, kita bisa jeli, kita bisa lihat gitu. Itu kira-kira buatan robot atau buatan manusia. Tapi kalau misalnya mau tujuannya adalah supaya tetap pelajar dan juga mahasiswanya itu pintar, kita bisa coba untuk ya udah coba tolong dipresentasikan sebetulnya apa yang Anda dapatkan. Mungkin itu sih Kak Saskia. Dan tools-toolsnya bisa teman-teman cari di Google tuh banyak juga yang apa yang bisa teman-teman pakai terutama tenaga pendidik gitu ya dosen untuk ngedeteksi kira-kira itu buatan AI atau enggak. Coba tuh kadang kalau misalnya ada yang butuh empati, empatinya suka berlebihan ya, suka agak lebay jawabannya kalau dari AI. Baik, baik. Terima kasih, Kak Devira. Saya sangat sepakat dengan apa yang disampaikan oleh tiga narasumber kita yang sangat luar biasa. Jadi, saya juga pengguna aktif AI untuk membantu keseharian. Dan saya bisa merasakan dengan langsung, karena saya juga aktif nulis, Kak Devira. Jadi, tulisan saya coba mengambil satu topik untuk disamakan dengan tulisan saya sebelumnya. Ternyata ada sesuatu yang tidak bisa ditiru dengan AI, yaitu emosi Hmm. emosional yang tidak bisa ada di AI. Baik, terima kasih Kakak atas jawabannya. Dan untuk para peserta ini Kak, sumpah sampai saat ini masih banyak banget pertanyaan yang masuk. Dan jangan khawatir buat teman-teman yang masih bertanya, akan masih ada 4 sesi. Tenang, masih 4 sesi setiap hari Rabu. Teman-teman boleh bergabung lagi dan menyimpan pertanyaannya, atau bisa disiapkan dari sekarang deh pertanyaannya untuk sesi berikutnya. Terima kasih atas pemaparan dan jawaban narasumber. Saya akan memberi kesempatan untuk memberikan closing statement. Kita mulai dari Mbak Saskia. Silahkan, Mbak. Wah, yang ketembak langsung aku nih, Kak Ayu. Eh, tapi ya teman-teman, iya thank you banget ya. Aku tadi ngelihat chat tuh rame banget dari bahkan tadi Ya, dari kita belum mulai diskusi ya Mbak Mira, ambil udah ada yang nanya gitu. ada yang Jadi nanya. eh thank you so much gitu malam-malam semangat belajarnya keren banget di dunia yang semakin cepat, semakin canggih dan semakin simpang siur ini itu justru semangat yang kita perluin ya gitu. Jadi kayak kita nyari informasi terus dari orang-orang yang kita bisa dapat inspirasi yang bagus-bagus juga gitu. Jadi mungkin yang ya aku balik lagi karena as a psychologist kayaknya aku mau ngingetin peran kita sebagai manusia. Jadi balik lagi ke manusia. Semakin canggih dunia kita, semakin penting juga kita belajar buat hadir sepenuhnya untuk diri kita sendiri sama orang lain gitu. Jadi jangan digantikan sepenuhnya dengan apa ya mendependensikan hidup kita sama AI ini. Jadi jadikanlah dia bantuan tapi balik lagi jangan dijadiin kalau ruang-ruang hati kita kosong cari orang yang kita bisa sayang atau sayang sama kita supaya semua itu keisi kalau dari aku kayak gitu. Thank you, selamat malam semuanya. Kak Ayu masih ke mute, Kak Ayu. Ya, Ya Allah, maaf.
Baik, Saking langsung kita terkesimanya. lanjutkan untuk Kak Devira. Terpesona kayaknya sama closing Iya, statementnya Kak Saskia tadi ya. Oke, agak kaget ya diminta closing statement karena nggak ada di petunjuknya. Oke, Eh, em, tadi Kak Saskia ngomong jangan lupa jangan lupa kita manusia yang butuh manusia intinya gitu ya. Kalau saya ketika kita masuk ke era teknologi, jangan kalah sama teknologinya, terus beradaptasi dengan teknologi, terus belajar. Jangan takut sama AI. AI itu adalah alat bantu yang bisa meningkatkan produktivitas kita. Tapi kita juga mesti belajar positif negatifnya. Kita juga harus melek terus dengan perkembangan teknologi dan jangan lupa ini promosi sedikit ya buat teman-teman yang mau belajar lebih banyak tentang kecerdasan artifisial. Jangan lupa cari-cari informasinya di s.id garis miring paham AI. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Kak Devira dan akan langsung dilanjutkan oleh Kak Mira. Silahkan Baik, Kak Mira. terima kasih Ayu. Sebelum saya closing statement, ini ada informasi selanjutnya teman-teman karena sesi ini bukan hanya malam ini. Jadi setelah malam ini ada jadwalnya, masih ada 4 rangkaian. Hari ini ada AI dan well-being, nanti ada AI dan UMKM, ada seni budaya, ada AI dan privasi, serta gongnya nanti AI dan edukasi. Jadi teman-teman masih bisa mengikuti pendaftarannya atau tautan Zoom-nya tetap sama di s.id garis miring paham AI ya. Oke, dan untuk presensi, pasti nanyain presensi ini harusnya Ayu. Nggak apa-apa, aku sekalian aja. Udah ada di kolom chat ya, untuk presensi sertifikat. Baik, saya sebagai perwakilan Siberkreasi juga ingin menyampaikan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah bergabung malam hari ini. Luar biasa loh ya, ada lebih dari 50 orang. Tapi ya menjadi closing statement malam hari ini buat saya pribadi karena saya sebagai seorang content creator juga, memang AI ini seringkali menggoda kita untuk mengambil jalan pintas ya. Kita seringkali tergoda, tapi lagi-lagi saya menitipkan kepada teman-teman bahwa kita ini sudah dibekali sadar budi, sadar hati, sadar diri kita untuk tetap membangun critical thinking kita di dunia main, di dunia digital, sehingga maksimalkan itu supaya kita tetap bisa produktif dengan autentisitas kita, dengan keunikan kita, bukan karena teknologi yang mengatur kita, tapi kita yang berbaur dengan teknologi dan kita yang mengaturnya. Jadi kan AI sebagai jendela kecil saja untuk bisa menggali ide dan potensi supaya kita bisa mengembangkan ide kita sesuai dengan potensi yang kita miliki. Dan jangan lupa tentunya kalau teman-teman tahu ada yang namanya CABE ya, Cakap Aman Budaya dan Etika di Lingkungan Digital. Nah, itu teman-teman juga bisa mengadopsinya untuk membatasi diri kita supaya kita bisa jauh-jauh lebih bijak lagi, jauh lebih sehat lagi bermain digitalnya. Demikian Ayu, terima kasih semuanya para narasumber juga ya. Baik, terima kasih Kak Mira. Dari diskusi malam ini kita belajar bahwa AI itu hanya alat bantu yang memerlukan empati kita, etika, dan literasi agar membawa kesejahteraan bukan tekanan. Mari kita terus tumbuh literasi digital yang mindful, etis, dan manusiawi. Nah, sebelum kita tutup, kita akan foto bersama dulu nih, Kak. Jadi, mohon seluruh peserta untuk menyalakan kamera sebentar saja, kita abadikan momen kita pada malam hari ini. Baik, saya ulang sekali lagi untuk para peserta untuk menyalakan kameranya. Wah, ternyata Baik, banyak ya. banyak. Ini bukan robot, ini orang-orang yang asli ini ya ternyata. Baik, kita akan mulai 3, 2, 1. 3, 2, 1. LL literasi digital. Mas Dimas, halo. 1, 2, 3. Baik, terima kasih untuk seluruh peserta. Dan untuk penanya yang mendapatkan hadiah, silahkan menghubungi tim Siberkreasi dengan mengirimkan DM di Instagram Siberkreasi. Ingat yang ada centang birunya. Tadi siapa aja pemenangnya ya, Yu, yang bertanya 3 orang? Jadi pemenangnya ada 3 orang. Baik, saya akan membacakan. Yang pertama itu ada
Alem Maulana yang terakhir untuk Kak Mira, dan juga Fatul dan Najla Azarin. Silahkan DM Instagram Siberkreasi untuk mendapatkan hadiahnya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber hebat kita, ada Mbak Mira, Mbak Saskia, Mbak Devira. Terima kasih juga untuk yang paling tampan, lagi-lagi Kak Oktora Irahadi, yang telah memantik diskusi kita pada malam hari ini. Dan tentu apresiasi sebesar-besarnya untuk seluruh peserta dari berbagai daerah organisasi, komunitas, dan kampus yang telah hadir dan aktif malam hari ini. Saya Ayu Kusumasari, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya dari seri AI Manusia dan Masa Depan bersama Siberkreasi. Tetap sehat, tetap bahagia, dan yang paling penting tetap waras digital. Wallahumma fi kilometrik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih Thank you Ayu. semuanya. Terima Terima kasih kasih semua. semuanya. Sampai jumpa di sesi selanjutnya ya. Sampai jumpa minggu depan. Tahukah kamu bagaimana caranya bisa asik di ruang digital? Tidak mudah caper, tidak suka pamer, apalagi baper. Jika main sosmed, semuanya datang dari rumahku. Tempatku kenyang dengan I love you. Kita di keluarga makin cakap digital. Dari Indonesia. Kita di keluarga sangat super bahagia. Dari Indonesia. Kita main bersama, belajar sama-sama. Di dunia nyata dan di dunia digital. Semakin mengerti, semakin hati-hati. Kita keluarga makin cakap digital. Semua memang sibuk, tapi semua mau punya waktu untuk saling membantu. Bekerja sama untuk saling menjaga. Berhati-hati menyaring berita. Semuanya datang dari rumah.